podcast Suara Keadilan. Tempat kita ngobrol santai tapi bermakna seputar hukum, HAM, dan juga kehidupan. Perkenalkan, saya Nur Hikmah Noviati. Kalian bisa panggil saya Novi. Selama 10 menit ke depan saya akan menemani kalian. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget nih teman-teman, yaitu Mbak Syifa. Halo semuanya dan halo Mbak Novi. Terima kasih sudah mengundang saya pada podcast kali ini. Senang banget bisa ngobrol di podcast kali ini. Sama-sama ya Mbak. Langsung aja nih ya, kita hari ini bahas soal hak asasi manusia dan rule of law. Topik yang kelihatannya berat, tapi sebenarnya ini tuh deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ya gak sih? Betul banget. Meskipun kedengarannya berat, tapi HAM dan rule of law ini menyangkut hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, jadi penting banget buat dipahami. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh ya. Boleh. Sebenarnya nih, apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu? Nah, jadi hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Hak ini melekat pada diri manusia karena ia adalah manusia. Jadi bukan karena diberi oleh negara. Misalnya, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, kebebasan berpendapat dan sebagainya. Oke, berarti apapun status, agama, ras, atau latar belakang seseorang, HAM itu tetap berlaku ya buat semua orang. Betul banget, betul. Jadi HAM itu tuh bersifatnya universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Nah, kalau tadi Mbak Syifa bilang HAM itu melekat pada setiap diri manusia kan? Iya. Nah, lalu bagaimana negara ini menjamin itu bisa dihormati dan tidak dilanggar? Nah, disinilah pentingnya rule of law atau supremasi hukum. Rule of law ini tuh adalah prinsip bahwa semua orang termasuk pemerintah tunduk pada hukum. Nah, jadi hukum itu berlaku adil dan tidak pilih kasih. Rule of law inilah yang menjadi posisi agar HAM bisa dilindungi. Gitu. Jadi bisa dibilang hukum itu semacam pelindung buat hak-hak kita ya Mbak? Iya, betul banget. Tanpa hukum yang adil dan ditegakkan secara konsisten, hak-hak kita bisa dengan mudah dilanggar. Dan bayangkan nih, kalau ada yang ditahan tanpa alasan yang jelas atau seseorang diperlukan semena-mena oleh aparat, disitulah rule of law harus hadir untuk mengoreksi dan menegakkan keadilan. Kadang masih ada aja nih yang mikir kayak ngapain sih ngerti tentang hukum atau HAM gitu kan, yang penting hidup aman aja. Pendapat kayak gitu tuh menurut Mbak gimana sih? Sebenarnya dibilang wajar sih enggak, tapi dibilang wajar juga bisa jadi. Nah, jadi tuh kayak tapi kayak kurang tepat gitu, karena justru pemahaman tentang HAM dan hukum bikin kita sadar akan hak dan tanggung jawab kita.
kalau kita nggak tahu hak kita, kita bisa aja diam saat hak itu dilanggar. Dan kalau kita nggak tahu hukum, kita bisa tanpa sadar melanggar hak orang lain juga gitu. Wah, iya juga ya. Terus contoh sederhananya nih, HAM dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja, Mbak? Nah, contohnya sih sebenarnya banyak banget ya. Jadi kayak saat kamu bisa bebas menyampaikan pendapat, itu termasuk HAM. Nah, jadi kayak saat anak-anak bisa sekolah tanpa diskriminasi, itu juga HAM. Nah, bahkan saat kita mendapat perlakuan adil di tempat kerja, itu bagian dari HAM gitu. Gitu. Terus gimana kalau HAM dilanggar? Misalnya ada tindakan kekerasan dari aparat. Apa masyarakat punya jalan untuk menuntut keadilan? Harus punya, karena negara punya kewajiban menyediakan jalur hukum dan lembaga seperti Komnas HAM, pengadilan, dan lembaga bantuan hukum. Tapi tentu pelaksanaannya tidak selalu mulus. Inilah pentingnya masyarakat kritis dan sadar dalam hukum ini. Nah, kita perlu ikut mengawasi dan menyuarakan kalau ada yang tidak adil dalam HAM ini. Wah, berarti edukasi tentang HAM ini tuh penting banget ya, Mbak? Betul. Jadi sangat penting, bukan hanya untuk mereka yang kerja di bidang hukum saja, tapi untuk kita sebagai warga negara Indonesia ini juga harus paham tentang pemilik hak dan juga bagian dari sistem hukum itu sendiri gimana. Oke. Terakhir nih, Mbak. Gimana cara kita sebagai anak muda bisa ikut menjaga HAM dan rule of law ini? Nah, pertama itu mulai dari diri kita sendiri nih. Yang pertama itu hargai hak orang lain. Jangan diskriminatif, jangan sebar hoax, tuh banyak banget kan hoax. Iya, betul banget. Nah, lalu yang kedua yaitu berani bersuara. Kalau kita lihat ketidakadilan, dan yang ketiga itu terus belajar dan peduli. Perubahan itu dimulai dari pengetahuan. Wah, luar biasa ya teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Syifa atas penjelasannya, atas ilmu dan wawasannya. Saya pribadi jadi lebih paham nih bahwa HAM dan rule of law itu bukan cuma urusan pengacara, tapi juga urusan kita semua. Betul banget. Sama-sama Mbak Nofis. Semoga makin banyak anak muda yang peduli tentang rule of law ini. Oke teman-teman, jadi tadi obrolan kita tentang hak asasi manusia dan rule of law. Semoga bermanfaat dan membuka mata. Jangan lupa, peduli itu langkah awal untuk perubahan. Sampai jumpa di episode Suara Keadilan berikutnya.